pada saat break saya sempat tanya sama dia, Anda belajar gali sumur nih dari mana? Karena ini kan ada apa pelepasan air, cahaya matahari menggunakan solar system dan sebagainya, itu belajar dari mana? Dan ternyata dia tidak pernah belajar tentang itu, right? You never learn about that. Never, no. Jadi Anda hanya datang, Anda lihat ada kesulitan, Anda belajar sendiri, cari di internet, and start to do it. Betul, self-made man. Self-made man. Ya, mandiri. Yeah, well, the power of willing. Okay, that's amazing. You have something for me. Yeah. I brought something which is made from friends in the village which we help now. Itu tenunan dari teman di Sabu dengan pakai dua warna, satu dari nila, satu dari mengkudu yang merah. Dari mengkudu, ya. Dan ini ada alasan kita masuk air di daerah di Mesara Sabu dan dia promosikan ini tenunan yang dari alami. Kalau tidak ada air, orang tidak bisa buat itu lagi karena tidak ada kapas lagi, tidak ada nila lagi, tidak ada mengkudu lagi. Tapi sementara masih ada dan itu untuk Anda. Thank you very much. It's an honor for me. Thank you very much. Baik, jadi ini artinya luar biasa karena kalau air di sana tidak ada, maka ini tidak bisa dibuat lagi. Kalau tidak bisa dibuat lagi, maka pekerjaan mereka yang ada di sana semuanya akan hilang. Bayangkan kalau itu terjadi. Mudah-mudahan kita bisa membantu supaya hal tersebut menyebarkan kebaikan. Saya punya satu bintang. Ini how to use this? I don't know how to use this. It's a selendang. Oh, okay, so I just put it like that and. Very chic, yeah. Okay, good. I look. Kalau saya begini Mister, kayak. makasih loh, saya nggak dikasih, Mister. Anda Sudah ucapkan, saya senang sekali. Sesudah Anda datang, kita mau buat satu yang lebih panjang lagi. Lebih bagus ya? Sip. Dua ya? Sesudah Anda datang, artinya Anda ke Sabu dulu. Oh iya ya? Iya kan? Harus datang. Oh. Jauh ya? Oh iya, makanya. Oke. Tapi indah. Kita undang bintang tamu kita satu lagi ini. Dia adalah bule juga, wanita. Dia membersihkan Danau Toba. Coba bayangkan, membersihkan, menguras Danau Toba. Ini adalah dari Jerman yang mencintai Danau Toba begitu luar biasanya. Sampai menguras sampah. Seperti apa yang dilakukan, kita lihat tayangan ini. Di sini rumah kita yang terindah di dunia. Siapa yang tidak mengenal Danau Toba? Danau penuh pesona ini ternyata menyimpan banyak cerita. Salah satunya datang dari Annette Horstman. Wanita asal Jerman ini jatuh hati pada Danau Toba. Bagaimana tidak, karena kecintaannya Annette rela membersihkan Danau Toba yang dipenuhi oleh enceng gondok dan juga sampah menggunakan perahu kecil miliknya. Tak hanya itu saja, enceng gondok yang berhasil diangkat kemudian diolah menjadi pupuk kompos yang selanjutnya digunakan untuk keperluan berkebun di desa sekitar Danau Toba. Karena aksi tak biasanya, banyak masyarakat sekitar yang juga termotivasi untuk melestarikan lingkungan Danau Toba. Wujudkan mimpi kita dengan janjiku Baik, langsung aja kita panggil dari Annette Horstman. Bonjour Annette. Ya, bonjour. Halo, Sister. Sister. Oh ya. Sister dari mana? Ya, sama keturunan bule. Sama perempuannya? Iya. Oh. Silakan, Sis. Duduk, Sis. Kamu kayak jualan online. Silakan, sis. Oke, jadi how to spell your name? Annette? Annette. Annette, oke, Annette. Annette ini adalah orang Jerman. You speak Indonesia ya, bahasa Indonesia. Oke, dia adalah orang Jerman dan sekarang pekerjaannya membersihkan Danau Toba. That's what I heard, that's what I saw. Salah satunya, Pak. Salah satunya membersihkan Danau Toba. Awalnya gimana? Anda ke Indonesia, ke Danau Toba atau gimana? Dulu saya traveling, jadi saya banyak dengar cerita tentang Danau Toba. Bagus sekali rupanya landscape-nya dan island di dalam satu danau yang sebesar itu. Jadi saya sangat tertarik dan usahakan untuk ke sana. Jadi di situ saya sampai di tepi Danau Toba, saya sepertinya jatuh cinta sama danaunya. So tidak lama lagi saya jatuh cinta lagi sama orangnya.
orang Sama orang di Batak. daerah sana. Iya, orang Batak, Orang marga Batak di Silalahi. sana. Ada menikah? Iya, Oke. jadi kami menikah, kami punya anak 3, Punya anak 3? ya, dan ya juga membangun suatu usaha di situ. Oke, nah Anda ketika pertama kali ke Danau Toba itu sebagai turis, Ya, kapan itu? itu tahun 93, 93, di usia berapa? usia 25 tahun. 25 tahun. Pada saat itu Danau Toba beda dengan sekarang keadaannya? Ya, sedikit beda. Lebih bersih kah? Lebih bersih daripada sekarang. Lebih bersih daripada sekarang. Karena belum ada juga perusahaan-perusahaan yang sekarang sayang sekali merusak Danau Toba. Airnya sudah tercemar dari usaha ikan itu perikanan. Perusahaan perikanan gimana caranya mencemar? Keramba-keramba di Danau Toba sudah banyak. Oh, oke. Jadi tapi itu sudah diatasi oleh pemerintah sekarang, untungnya. Dan dulu Danau Tobanya ya pariwisata sudah ada, tapi belum sebanyak seperti sekarang. Oke, oke. Ya, ini menarik sih, sampai kepikiran ngebersihin Danau Toba tuh gimana ceritanya? Mungkin terkait sama background kita, kalau kita di Jerman kita lihat danau, kayaknya pantang untuk kita untuk membuang sesuatu ke danau, dan memang membuang sampah sembarangan dari pendidikan kita kayaknya pantang sekali. Jadi kita selalu menjaga dan mencintai lingkungan. Jadi di situ saya datang ke Danau Toba, saya lihat banyak sampah berserak-serak gitu. Saya pikir aduh sayang sekali tempat seindah ini bisa tercemar. Jadi saya mulai bersihkan keliling areal kita, juga areal kita yang tidak punya kita. Makanya keluarga saya juga heran, itu kan tanah orang itu, kok kau yang bersihkan, capek kali kau. Bisa belum Batak itu? Iya, udah nikah sama orang Batak, langsung belajar Batak ya. Horas. Sorry ya, logatnya kental sekali. Tapi itu lucu, iya. Funny actually. Apa sih sampah di sana? Karena saya lihat tadi enceng gondok. Ya, ya lain dari sampah plastik juga eceng gondok sangat berkembang. Itu terkait dengan pencemaran air. Oke. Karena eceng gondok hidup dari kotoran di Dari dalam air. betul. Jadi kebetulan eceng gondok juga membantu membersihkan airnya, sekalian meresap polutan dari air. Tetapi kalau eceng gondok terlalu berkembang, dia juga masalah untuk ekosistemnya. Kalau plastik dan sebagainya dari siapa? Turis, penduduk? Saya rasa banyakkan dari penduduk dan turis lokal. Turis lokal? Ya. Nah, Anda melakukan pendidikan kah di sana? Ya, istilahnya by doing ya, istilahnya kita yang bersihkan, jadi ada juga kawan-kawan kita yang ikut mendukung, ikut juga untuk marilah ayo kita bergerak, kita bikin aksi gotong royong gitu. Jadi semakin banyak teman-teman ikut mendukung, juga sekolah-sekolah, guru malah senang kalau kita yang ajak anak-anak jadi belajar by doing daripada hanya mendengar aja. Bersih itu indah kan, slogannya sudah lama keluar, tetapi nyatanya belum gitu. Iya, iya, iya. Oke. Cik, dia tuh punya nama Batak. Iya, punya marga Batak karena udah nikah sama orang Batak. Jadi marganya apa, Madam? Saya Boru Sialagan. Boru Sialagan. Bisa bahasa Batak? Bisa, bisa. Coba ajari aku lah. Kan lucu. Belajar bahasa Batak tapi sama orang Jerman. bule Jerman. Coba. Jadi apa ya? Ayo, jangan suka buang sampah sembarangan gitu-gitu. Buang sampah sembarangan itu bisa mengakibatkan kotor, terus ntar lu pada sakit gitu. Unang sudah deh, unang dah bolok ke sampah soni dah. Pantang di maro buda dah. Tuh, dengarkan itu inang-inang yang pada di Lapo semua bubar. Kalau logatnya Lebih kasar lagi bisa juga. Logat-logat Medan ya? Logat Medan? Ya memang sudah dari tadi logat Medan. Tadi kan ada yang kental sekali tuh. Oh gitu, kental sekali gitu. Nah seperti itu. Macam mananya? Madam mau nanya, ada kesulitan nggak waktu Madam mau kasih memberi
memberikan masukan gitu sama masyarakat sana gitu? Ya memang ada mungkin beberapa orang yang sanksikan kita, mungkin adalah orang yang pikir kita ada maksud di belakangnya kenapa kita mau bersihkan arealnya gitu. Jadi adalah yang bilang ini hanya mencari nama aja, angkat telur katanya, atau malah dicurigai kita dapat dana besar-besaran dari mana, mungkin dari NGO atau seperti itu. Itu juga salah satu aspek, tetapi saya anggap itu tidak begitu penting. Saya lebih melihat orang yang mendukung dan mengikut, itu jauh lebih penting. Gitu ya. Oke. Good. Luar biasa ya. It's amazing kita melihat mereka yang peduli pada Indonesia, mencintai Indonesia, tapi dari bangsa luar, dari negara luar. Nah, nanti saya ada lagi satu bintang tamu, ini juga bule juga. Udah jadi WNI, tapi sekarang dan dia kerjanya di Indonesia adalah melindungi satwa di Indonesia. Melindungi satwa di Indonesia dari tahun 1998. Setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Pada saat di kebun binatang, dengan mata saya sebagai anak kecil, saya melihat primata di kandang yang menurut saya waktu saya kecil ada masalah tidak bahagia karena mereka dikurung. Jadi saya ingin membantu mereka.